Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lembaga-lembaga politik. Saya sudah mendengarkan beberapa video yang adik-adik sekalian kirim terkait pemahaman kalian mengenai sistem politik Indonesia. Sebenarnya yang saya harapkan itu bukan kalian tidak menjelaskan apa itu sistem, apa itu politik, apa itu Indonesia, tapi pemikiran kalian itu, oh Indonesia pernah menganut sistem politik itu seperti parlementer kah atau presidensial, atau bagaimana sejarah perpolitikan di Indonesia itu. Tapi tidak apa-apa, karena saya yakin bahwa dosen sebelumnya itu pernah menjelaskan hal tersebut. Jadi lanjut saja mengenai bagaimana sih lembaga politik di Indonesia. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih lembaga politik. Nah, di sini kalian bisa membaca bahwa ada 4 pemikir yang kemudian saya kutip pengertiannya lembaga politik. Mulai dari Aristoteles, Ramlan Surbakti, Surjono Sukanto, dan William Corblund. Nah, sebenarnya hampir sama ya pengertian dari lembaga politik itu, yang kemudian bagaimana asosiasi paling berdaulat yang mempunyai kewenangan menggunakan kekuatan fisik dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri kelompok masyarakat, sehingga dalam hal ini kekuasaan itu digunakan bagaimana kekuasaan ini terlembagakan dalam suatu lembaga untuk mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan sendiri. Seperti itu. Sehingga berbicara lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang berkaitan dengan kehidupan politik, menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam masyarakat. Nah, di sini fungsinya lembaga politik. Jadi, ada lembaga yang kemudian mewadahi segala kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bagaimana kemudian lembaga ini mengeluarkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kembali lagi, apakah semua kebutuhan itu terpenuhi? Ya, kembali lagi bagaimana kemudian opini masyarakat itu masing-masing, karena yang namanya pemerintah pada dasarnya sebagai manusia tentu belum bisa memenuhi segala keinginan masyarakatnya. Kemudian kita bisa melihat ciri-ciri lembaga politik. Yang pertama, ada komunitas manusia yang kemudian berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Yang kedua, ada asosiasi atau pemerintahan yang aktif. Yang ketiga, asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi kepentingan umum. Jadi, kelompok asosiasi ini tentunya melihat apa sih yang menjadi kepentingan umum untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang aktif, sehingga ini bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi ataupun kelompok yang bisa merugikan kepentingan bersama. Terus yang keempat, asosiasi tersebut diberi kewenangan luas yang jangkauannya dibatasi hanya berlaku dalam teritorial saja. Maksudnya di sini adalah bahwa kita mengerti terdapat lembaga DPRD, kabupaten, provinsi hingga pusat. Nah, dari ketiga lembaga ini walaupun sama-sama menjadi lembaga perwakilan rakyat, tapi ada batasan daerahnya. Yang pertama itu ya dari lingkup batasannya cuma kabupaten kotanya saja. Yang kedua ya wilayahnya sudah mulai meluas, provinsi seperti apa. Nah, yang ketiga itu ketika kita berbicara DPRD pusat ya sudah ke keseluruhan Indonesia. Tapi kembali lagi, ada yang berbicara komisi dan daerah-daerahnya dari mana, perwakilan-perwakilan daerahnya dari mana. Ini yang dimaksud bahwa berlaku dalam batasan teritorial.
Nah, ciri-ciri yang terakhir ini, yang kelima ini berkaitan dengan trias politika yang mana terdapat pemisahan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah kita mengetahui ciri-ciri lembaga politik, kemudian kita mengetahui fungsi dari lembaga politik itu. Kenapa lembaga politik itu dibentuk? Tentunya yang pertama membentuk norma-norma kenegaraan berupa undang-undang yang disusun oleh legislatif. Artinya di sini terdapat aturan atau sebuah kebijakan untuk terapkan, diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang kedua, melaksanakan norma yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. Nah, ini tiga hal ini termasuk dari fungsi dari lembaga politik itu. Jadi, lembaga politik itu bukan hanya berbicara tentang kewenangan, kekuasaan, praktek kekuasaan, namun lembaga ini lebih diharapkan bagaimana kemudian masyarakat dan lembaga atau wakil rakyat ini memanfaatkan lembaga ini untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat serta mensejahterakan rakyatnya. Selain dari itu, fungsi dari lembaga politik juga bagaimana mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan lain. Yang kelima, menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bahaya. Yang keenam, menjalankan diplomasi untuk berhubungan dengan bangsa lain. Serta yang ketujuh, melindungi warga negara dari seluruh tumpah dari Indonesia, serta menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Jadi, di sini kemudian bagaimana lembaga politik ini berfungsi, bagaimana meredam konflik ataupun menghasilkan kebijakan guna menciptakan keamanan dan perdamaian di masyarakat. Setelah kita mengetahui fungsi dari lembaga politik, tentunya kita menyadari pentingnya sebuah lembaga dalam merangkul segala kebutuhan masyarakatnya yang menjadi kebutuhannya. Nah, lembaga inilah yang kemudian perlu diketahui bagaimana proses pembentukannya. Tentunya diawali dari diskusi atau kegiatan musyawarah oleh seluruh masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat atau perwakilan-perwakilan masyarakat ini. Karena berbicara lembaga, terdapat kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan. Nah, di sini semestinya dalam kegiatan tersebut terdapat nilai atau norma sehingga dalam menghasilkan kebijakan itu bersesuaian atau sesuai dengan adat serta aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian peran lembaga politik secara keseluruhan, tentunya bagaimana mensejahterakan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga keamanan, perdamaian, baik mengatasi konflik luar maupun internal masyarakat itu sendiri, sehingga lembaga-lembaga ini bisa menjaga keamanan masyarakat dari serangan-serangan luar, bahkan dari konflik internal itu sendiri. Jadi lembaga politik ini sebagai sarana, bukan hanya mengatur, tetapi bagaimana kemudian masyarakat memiliki sarana untuk menyampaikan segala keinginannya, sehingga kebijakan itu tentunya bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Ya, demikian video saya terkait lembaga politik. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian untuk membaca PPT yang ada di video ini. Meskipun saya menjelaskan, tetapi saya yakin tidak serinci yang ada di PPT video kali ini. Jadi untuk tugas kehadirannya, saya harapkan adik-adik untuk membuat video sekreatif mungkin, namun tetap menjaga etika terkait bagaimana kemudian
fungsi lembaga politik yang ada di daerah kalian. Contohnya, apakah lembaga DPRD kabupatennya kalian sudah terlaksana dengan baik, baiknya gimana, dampak baiknya atau kekurangannya. Saya harapkan menggunakan bahasa kekurangan, jangan ada keburukan ya. Ataukah lembaga politik lainnya, misalkan bagaimana kepala desanya, atau pemerintah daerahnya, ataukah kepolisiannya, itu bagaimana menjaga konflik, menjaga keamanan daerahnya, bagaimana pemerintah daerahnya mensejahterakan rakyatnya, itu yang menjadi tugas kalian dalam membuat video. Nah, videonya durasinya ya singkat saja, maksimalnya itu 5 menit saja, biar tidak terlalu berat. Ambil saja satu contoh kecil dan satu lembaga. Oke, jadi kalau tidak mengerti, silahkan bertanya di grup apa maksud saya. Jadi sekali lagi, saya meminta kepada kalian untuk membuat video singkat, durasinya batasannya itu paling lama 5 menit ya. Terkait nama kalian serta fungsi atau peran lembaga politik yang ada di daerahnya, kebaikannya dan kekurangannya. Ingat, kebaikan dan kekurangannya satu saja lembaga politik. Misalkan DPRD kabupatennya, pemerintah desa, kepolisian, ataukah lembaga-lembaga lainnya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di-share di grup. Silahkan membuat video kah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.